022047. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Sebelumnya, tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila yang diberikan oleh Ibu Isma Koryanata, SE, MSI, AKSIE. Di sini, saya membuat video penjelasan mengenai bagaimana sih bentuk dan cara kita dalam menerapkan dan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk mengetahui bagaimana dan apa saja contoh penerapannya, mari kita simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Selamat menonton. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana contoh penerapan dari sila-sila Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan landasan bagi sebuah negara, yaitu Indonesia, yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang memiliki makna dan artinya masing-masing. Dan di setiap sila memiliki lambangnya sendiri, yang dimana lambang-lambang tersebut memiliki makna yang berkaitan dengan silanya masing-masing. Pancasila di negara kita yaitu Indonesia dijadikan sebagai dasar dan pedoman serta penuntun bagi warga negaranya dalam menjalani kehidupan. Mengapa? Karena di dalam setiap masing-masing sila ini memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya, agar dapat berperilaku dengan baik dan benar, serta agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan tentram. Baiklah, selanjutnya akan dibahas sila-sila Pancasila secara satu persatu beserta dengan contoh dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari sila yang pertama, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini dilambangkan dengan bintang berwarna kuning emas. Simbol bintang berwarna kuning emas yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila ketuhanan Yang Maha Esa ini memiliki makna dan arti bahwa manusia sebagai makhluk yang diciptakan wajib taat pada agamanya masing-masing, serta melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contoh penerapan sila ketuhanan Yang Maha Esa ini adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga dapat terbina kerukunan tanpa adanya perselisihan. Yang ketiga, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu seseorang yang sedang beribadah. Kita harus menghormati seseorang tersebut yang sedang menjalankan ibadahnya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Seperti misalnya kita memaksa teman kita untuk menganut agama Islam, sedangkan agama yang sudah dianut dan dipercayakan oleh teman kita itu adalah agama Kristen, sehingga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada teman kita. Selanjutnya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketuhanan yang adil dan beradab ini dilambangkan dengan rantai berwarna kuning emas. Simbol rantai ini berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung makna dan arti bahwa manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia itu mempunyai derajat yang sama. Tidak ada yang derajatnya rendah atau tinggi. Semuanya sama rata di mata hukum negara Indonesia. Contoh penerapan sila kedua ini yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, melambangkan sikap tenggang rasa. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Seperti kita menolong
warga atau masyarakat yang sedang terkena dampak dari musibah seperti bencana alam. Kita datang ke tempat itu untuk menolong, memberi bantuan. Itu merupakan salah satu kegiatan kemanusiaan yang bisa kita wujudkan dari sila kedua ini. Selanjutnya, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin. Maksud dari simbol pohon beringin ini adalah pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Jadi maksudnya Pancasila ini menjadi pelindung bagi negaranya yang menyatukan seluruh warga negaranya. Sila Persatuan Indonesia ini memiliki makna dan arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang utuh, bulat, dan tidak terpecah belah. Contoh penerapan sila ketiga ini yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, berani membela kebenaran. Yang keempat, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang kelima, ikut serta dalam upaya pembelaan dan perlindungan negara. Yang selanjutnya, sila keempat, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat ini memiliki makna dan arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi dan keputusan bersama. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Yang keempat, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, sampai mencapai konsensus atau mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Dan sila yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima ini memiliki makna dan arti bahwa setiap manusia harus berlaku adil terhadap sesama. Tidak adanya perbedaan di setiap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contoh penerapan sila kelima ini adalah yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, saling menolong sesama manusia. Yang keempat, menghargai orang lain dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai Pancasila. Baik itu bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan serta apa saja makna dari masing-masing sila tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.